Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuner, jumpa lagi di Talkshow Tribun. Siang ini saya kedatangan tamu yang istimewa luar biasa. Beliau adalah Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas 2 Pak ya? Kelas 1. Kelas 1 Balikpapan, Bapak Dedi Edward Eka Saputra. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Saya agak surprise karena kan kemarin sempat janjinya mendadak ada Kalapas, saya pikir Kalapas Pak, Ya, ternyata Bapas. Nah ini menurut saya perlu diskusi yang cukup menarik menurut saya, karena masyarakat banyak tahunya tuh Lapas, Lembaga Pemasyarakatan. Betul. Ternyata ada Balai Pemasyarakatan. Betul. Nah Pak Edward sebagai pembuka nih, biar Tribuner masyarakat juga paham sebenarnya Bapas dan Lapas tuh posisi seperti apa Pak? Oke. Pertama-tama mungkin terima kasih dulu ya Siap. Tribunas ya. Tribunas, manggilnya, Pak. oke. Saya diundang di sini untuk sedikit menceritakan sebenarnya Bapas itu apa. Nah sebenarnya kan orang benar tadi yang Bapak sampaikan taunya lapas, rutan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara di pemasyarakatan, nah kami itu kan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya. Di pemerintahan Pak Prabowo itu kan Kementerian Hukum dan HAM dulu Sudah dipisah-pisah. kita pecah dari 3. Ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ada 2 direktorat, Direktur Imigrasi, Jenderal Imigrasi, sama Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan itu punya 3 tipe unit, Pak, UPT namanya. Tadi yang UPT, Unit Pelaksana Teknis di daerah, di tiap seluruh Indonesia. Nah, di situ ada rutan untuk yang ya masih tahanan, kemudian ada lapas untuk yang sudah diputus, kemudian ada Bapas, Balai Pemasyarakatan. Nah, seluruh Indonesia sebenarnya jumlahnya ada 94. 94. Bapas, seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara konteksnya Kaltim, ada 3. Jadi ada Bapas kelas 1 Balikpapan, Bapas kelas 1 Samarinda, kemudian ada Bapas kelas 2 Tarakan. Begitu, Mas. Nah, Bapas ini memang sudah ada cukup lama atau mungkin di tahun berapa Pak? Sudah cukup lama karena kan semenjak ada pemasyarakatan itu ada, Bapas itu sudah ada. Jadi keberadaannya tuh memang sudah jauh sebelum itu, lama gitu. Berarti memang benar masyarakat ada asumsi bahwa ya tahunya bahwa rutan, lapas selesai keluar gitu ya. Akhirnya sebenarnya ada Bapas. Betul, padahal prosesnya teman-teman warga binaan kita bebas itu melalui Bapas juga, karena kan ada juga yang namanya ada bebas bersyarat, ada cuti bersyarat, cuti menjelang bebas. Itu semua mekanisme bebas mereka sebelum waktunya, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu kalau teman-teman di lapas itu berkelakuan baik, mereka yang akan menilai itu perubahan perilaku itu. Nah, teman-teman di Bapas itu ada namanya pembimbing kemasyarakatan, PK Bapas. Nah, PK Bapas inilah nanti yang akan membuat semacam profiling atau kita sebut litmas pendidikan kemasyarakatan, yang isinya itu kurang lebih ada tentang perkembangan perubahan perilaku si warga binaan ini di dalam. Ikut program apa dia di dalam, misalnya dia membuat batik atau ikut keagamaan apa, program apa dan segala macam. Kemudian PK kami juga akan keluar itu menemui keluarganya. Yang dalam hal ini jadi kami semacam penghubung ya. Betul. Penjamin tadi saya teruskan dulu, ada penjamin keluarganya untuk memastikan si keluarga ini sebagai penjamin siap nggak menerima mereka kembali ke masyarakat. Termasuk juga teman-teman akan ke perangkat daerah setempat, misalnya RT, RW, lurah ataupun camat, untuk memastikan warga ini ketika bebas bersyarat diterima lagi nggak sih? Nah, ketika semua sudah firm, mereka mau terima, kita bisa rekomendasikan si A ini untuk boleh nih memenuhi syarat nih untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pak Edward. Tahapan-tahapan itu kan dari rutan, kemudian lapas ke Bapas. Ini warga binaan ini yang bisa masuk ke Bapas itu sudah menjalani berapa tahun atau berapa persentase masa tahanan, Pak?
Ya kalau untuk yang PB misalnya saya ambil contoh PB itu kan syaratnya ada 2/3 dari masa pidana. Oke. Itu sudah dikurang remisi-remisi. Let's say kalau kita bilang yang pidana 4 tahun mungkin dia menjalani kurang lebih ya 2 tahun lah ya setelah dikurang-kurang remisi. Kemudian dia menunjukkan perilaku yang baik tadi, ikut program dan segala macam. Rutan atau lapas nanti akan meminta surat ke kami menyampaikan permintaan tadi membuat litmas profiling tadi. Oke. Bapak Ibu di Bapas tolong dong ini dibuatkan litmasnya sebagai satu syarat untuk dia bebas bersyarat nanti. Di situ, Pak. Oke. Tahapannya. Artinya gini, warga binaan yang ketika sudah menjelang habis masa tahanan itu wajib mengikuti atau mendapat tadi Pak semacam surat rekomendasi lah atau litmas tadi ya dari Bapas ya. Salah satu syarat utama untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Tapi mereka tetap menjalani Ya selama proses itu tetap di dalam. kehidupan di Bapas. Ya, selama permintaan surat itu mereka ada di dalam. Nanti pas 2/3 tanggalnya nanti kan dapat SK mereka, sebanyak surat keputusan dari menteri, dapat surat itu, kemudian baru bebas. Bebasnya itu bebas bersyarat. Nanti petugas lapas atau rutan nganter nih ke kantor Bapas. Oke. Bapak Ibu ini ada yang bebas bersyarat, kami anter ya, kami serahkan nih ke Bapak Ibu di Bapas untuk melakukan pembimbingan. Termasuk si warga binaan tadi Warga ya. binaannya dibawa ke sana. Biasanya berapa berapa bulan mereka menjalani itu Pak? Masa transisi Oke. Jadi bebas bersyarat itu plus setahun masa percobaan. Jadi kalau misalnya sisa pidananya di dalam itu anggaplah 3 atau 6 bulan, berarti kan 6 bulan dijalani di luar. Ya. Plus setahun masa percobaan. Jadi dia wajib mengikuti pembimbingan di Bapas itu berarti setahun 6 bulan. Oke. Plus setahun. Jadi Termasuk ketika di luar pun dia masih harus Iya. lapor lah istilahnya. betul. Jadi dia nanti PK Bapas itu akan bikin program pembimbingan seberapa intens dia akan nanti lapor ke Bapas. Kemudian petugas Bapas pun juga akan home visit nanti. Ya, ya. Cek ke rumahnya seperti apa, lingkungan seperti apa. Termasuk memungkinkan juga misalnya kalau dia punya kerjaan Pak, dia punya kerjaan misalnya ngecek nih PK-nya seperti apa sih dia di tempat kerjanya dan segala macamnya itu. Nah, ini yang biasa sering menjadi isu itu kan soal jumlah warga binaan lah, misalkan di rutan penuh, Ya. di lapas penuh. Nah kalau di kondisi Bapas seperti apa Pak? Kalau Bapas itu kan karena kita nyebutnya klien ya. Jadi dari napi atau tahanan yang ada di dalam itu disebutnya itu, ketika dia udah di Bapas disebut klien. Klien. Nah, klien. Nah, kalau tadi saya lupa menyebutkan bahwa klien total di kurang lebih di Bapas Balikpapan itu ada 1.700-an lebih 1.700 yang di bawah bimbingan Bapas kami. Dan itu tersebar di 3 wilayah besar. Jadi ternyata saya baru tahu Borneo Island ini ya, Pulau Kalimantan ini ternyata nggak hanya besar di peta aja ya Pak. Ternyata Tapi ternyata benar-benar luas sekali gitu. Nah, wilayahnya Bapas Balikpapan ini ada 3. Kota Balikpapan, kemudian Kabupaten Pasir, kemudian Kabupaten Penajam Pasir ya. Utara. Pasir Utara itu yang IKN itu segala macam. ya. Nah, ini 3 wilayah kita mungkin terlihat kecil 3. Tapi kan wilayah sangat luas jauh sekali. sampai batasan Kalimantan Selatan. Betul. Nah, jumlah yang 1.700 lebih tadi itu tersebar Pak di 3 kabupaten ini. Oke. Gitu. Artinya kan tidak semua berada di Bapas di Balikpapan. Mereka Di Kota Balikpapan, sudah iya. ada yang di luar segala macam Betul. kan 1.700 tadi kan Pak. Iya, tersebar di 3 wilayah Betul, besar betul. tadi gitu. Nah, selama mereka tentu kan ada namanya pembinaan. Kalau di lapas pun juga dilakukan pembinaan. Nah, kalau di Bapas tentu kan lebih intens nih karena mereka sudah masa transisi keluar berbau dengan masyarakat. Seperti apa biasanya pembinaan yang dilakukan Jadi Bapas? program bimbingan di Bapas itu ada pembimbingan kemandirian sama kepribadian. Oke. Kalau kepribadian itu kurang lebih sama. Jadi kita misalnya mengundang penyuluh hukum, Lebih kepada karakter sih kerohanian, ya. betul, untuk mematangkan kembali karakter kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat misalnya. Nah, kalau kemandirian itu lebih kepada kita lihat nih, ternyata setelah teman-teman PK tadi yang saya sebutkan tadi reassessment atau cek ulang ke warga binaan atau klien kami tadi, bahwa ternyata sebenarnya dia butuh pelatihan ini, Ya. pelatihan itu, atau sesimpel misalnya tren sekarang itu banyak laundry nih. Oh Kita ya. bikin pelatihan laundry ke mereka, kita kumpulkan mereka di kantor kita punya ruang workshop aula di kantor, disitulah kita panggil yang bisa Pelatih melatih gitu ya. pelatihnya, jadi kita kumpulkan untuk skill mereka bisa membuat usaha gitu. Artinya skill itu disesuaikan dengan
bakat yang minat yang mereka betul. Nah, miliki gitu ya. profiling yang dibuat teman-teman PK itu kan ketahuan nih sebenarnya orang ini minatnya di mana sih, Iya. passionnya di mana sih, hobinya di mana sih yang bisa dia buat secara ekonomi nanti dia bisa berdikari sendiri gitu. Iya, iya. Dari 1.700 Pak, sebagian besar itu kasus apa Pak biasanya mereka? Kalau kita bicara konteksnya di lapas dan rutan, mayoritas kan masih kasus narkotika. Ya betul. Nah demikian pula ketika mereka ada di kita sama sih, karena kan keluaran dari lapas dan rutan kan juga akan ke kita. Iya. Artinya mayoritas memang kasus di kita, klien di kita juga kasus narkotika. Itu masih mendominasi itu. Betul. Gitu. Pak Edbar, kan tentu juga teman-teman mungkin juga dapat informasi hal-hal yang menarik lah ketika membina atau istilahnya membimbing lah para Ya. klien tadi. Ada nggak yang ya sukses, ada juga ini adanya minta ampun lah, akhirnya apapun dia ya terpaksa mengulang lagi. Seperti apa Pak? Udah. Sebenarnya kalau bicara cerita unik ya, cerita unik dulu deh gitu. Iya. PK kami ini banyak sekali gitu, apalagi konteksnya kan Kalimantan ya, Kalimantan Timur lah. Dari 3 wilayah tadi kan, bayangkan misalnya petugas kami harus ke Kabupaten Pasir, Ya. nyebrang dulu, kemudian dari sana naik motor lagi ke rumah klien-kliennya. Belum lagi yang di ujung pedalaman, Jadi secara jauh. bagai struggle-nya mereka bekerja itu kan cukup unik ya, unik karena nggak semua orang mampu, Ya. nggak semua orang punya passion di situ. Kalau nggak punya passion kan bisa aja mundur dia Pak, gitu kan. Tapi teman-teman kami PK Bapas di daerah terutama di Balikpapan tetap komit gitu loh untuk melakukan pembimbingan, pengawasan dan sebagainya. Dan itu harus datang ya. Sekarang kan di era teknologi baru ini sebenarnya bisa datang, bisa juga kan ada teknologi Ya, bisa mungkin video call, call betul. gitu. Nah sekali lagi mungkin kami juga perlu ceritakan bahwa karena tadi beda nih konteksnya Jakarta, Pulau Jawa sama Kalimantan. 3 wilayah tadi kan jauh-jauh nih. Jauh-jauh, Jauh-jauh medannya banget. juga susah Pak. Makanya kami punya program inovasi juga namanya Balapan Lapor. Balapan lapor, Jadi balai pemasyarakatan lapor. Jadi dengan bekerja sama dengan beberapa kecamatan. Oke. Nah yang sudah ada itu kecamatan Balikpapan Barat ya sama Utara. Oke. Jadi Balikpapan ya. iya Balikpapan. Jadi kita disediakan ruangan sama Pak Camat yang kita kerjasama untuk warga sekitarnya yang kebetulan klien kami, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bapas Balikpapan. Oke. Dia bisa datang ke kantor ke kecamatan itu yang ada di ruangan itu sesuai jadwal yang kami udah siapkan. Jadi mereka nggak perlu ongkos, ya kan nggak perlu jauh-jauh segala macam. Mereka bisa datang ke situ sesuai jadwal. Plus lagi kalau udah begitu prosesnya, Pak Camat dan perangkat sana kan bisa tahu, oh warga saya di kelurahan ini, di kecamatan ini ada sekian ratus nih ternyata yang jadi kliennya Bapas. Jadi membantu kami untuk melakukan pengawasan juga Pak. Iya, Karena pada akhirnya kan mereka akan kembali ke rumahnya, ke wilayahnya. Jadi dukungan perangkat daerah, ya anggaplah Pak Camat, Pak Lurah, RT RW itu sangat-sangat membantu dalam proses pemulihan klien-klien ini sampai dia benar-benar bebas ke masyarakat. Jadi prosesnya itu mulai di Bapas di Balikpapan sendiri sampai di masyarakatnya, di keluarganya kan, Iya, betul. dipantau betul. Betul. Nah, kalau misal nih yang bersangkutan tanda kutip mungkin melakukan tindak kriminal lagi berarti? Ya, proses pembimbingan tadi ya. Dalam proses itu kan kita ada rule of conduct namanya, kan komitmen lah bareng-bareng antara petugas kami Fakta dengan integritas. Ya, kurang lebih kalau kita di PNS itu fakta integritas. Iya. Nah, jadi tetap kita pun juga ada semacam perjanjian komitmen mengikat lah. Lu kamu kan sekarang klien saya, kita sepakati yuk aturan kita bareng-bareng gitu kan misalnya. Untuk awal-awal ini kamu harus seminggu sekali ya ke sini, mengikat dulu komitmennya seperti apa di luar gitu segala macam. Setelah itu PK kan akan lihat lagi nih, oh ini udah patuh nih, udah kalau gitu untuk tahap berikutnya kamu boleh deh sebulan sekali dan saya juga akan berkunjung sana. Nah tapi kan itu kasus sukses ya. Ada beberapa kan yang tidak sukses juga, artinya mereka tidak patuh sama aturan-aturan kita, kita punya syarat umum dan syarat khusus tadi gitu kan. Nah anggaplah ternyata mereka melakukan pelanggaran hukum lagi, nah itu kita bisa membuat rekomendasi untuk pencabutan bahasanya. Kita cabut nih bebas bersyaratnya Pak. Kita cabut syaratnya, kemudian kita bisa merekomendasikan ke kantor pusat untuk dicabut secara keluar SK baru lagi, kemudian kita mungkin bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian misalnya untuk memasukkan dia lagi. Ini orang sudah melanggar nih, atau bahkan malah melakukan kejahatan baru. Nah itu
kita cabut ininya. Bisa jadi dia proses hukum baru atau ya udah berarti tarik lagi dengan Iya. yang sama Jadi gitu. ada dua, ada yang memang pertama kan biasanya itu karena banyaknya klien kita dan mungkin juga luasnya area tadi. Ternyata tiba-tiba udah masuk aja dia ke kantor polisi apa segala macam. Nah ternyata dia masih klien kita, jadi dia akan menjalani nanti proses pidana barunya dia plus apa tadi yang harusnya tadi yang kita cabut tadi dia jalanin juga gitu. Oh gitu. Gitu. Karena kan dia ada komitmen dari awal tadi kalau di masa pembimbingan kan ada 1 tahun masa percobaan. Nah kalau itu kamu langgar ya berarti kamu harus masuk lagi gitu. Iya betul. Nah itu semacam conduct dan komitmen yang memang harus dipatuhi sama klien kita. Iya. Jadi lebih ngerti nih Bapak. Jadi ada lapas, ada bapas. Betul. Oke. Mungkin jadi edukasi juga kepada masyarakat Tribunal. Artinya memang ketika warga binaan yang akan bebas itu tetap menjalani tadi masa pembebasan bersyarat lewat bapas. Ya. Nah, Pak Edward ini kan belum lama ini per 1 Januari 2026 kan diberlakukan KUHP baru yang sebenarnya sudah diketok di 2023 tapi berlaku di 2025. Salah satu yang menarik adalah kalau dulu kan hukuman itu kayak semacam efek jera, ya semacam balas dendam lah, kamu harus ya ini kamu jalani gitu. Nah sekarang lebih kepada rehabilitasi, sanksi sosial dan restoratif justice lah gitu. Mungkin bisa jelaskan juga Pak, secara umum dulu deh. Betul. Ini KUHP baru. Dengan adanya KUHP baru ini kan memang menjadi juga mandat buat kami juga di pemasyarakatan, khususnya di Balai Pemasyarakatan, karena kami juga punya peran penting di situ. Gitu. Kan mandatnya sekarang bahwa pemenjaraan itu adalah alternatif terakhir sekali. Kalau selama ini kan memang buat anak itu. Jadi di undang sistem peradilan anak itu memang dari dulu, dari semenjak itu diundangkan memang anak itu kepentingan terbaiknya adalah kembali ke keluarga atau tidak di penjara. Nah di KUHP baru ini semangatnya dimulai untuk dewasa juga gitu. Jadi di KUHP baru ini tadi saya bilang penjara terakhir sehingga untuk hukuman yang ancamannya di bawah 5 tahun itu akan dapatnya pidana pengawasan. Kemudian yang ancaman hukumannya di bawah 3 tahun itu nanti akan pidana kerja sosial. Artinya mereka sebenarnya tetap dipidana tapi orangnya ada di masyarakat. Nah kriteria-kriteria kenapa dia dapat pengawasan atau pidana kerja sosial, salah satunya kami dapat merekomendasikan ke hakim dan jaksa dengan profiling yang kami buat, tadi laporan yang kami buat, Bapak Ibu Hakim dan Bapak Ibu Jaksa, dari hasil profiling kami, ini orang sepertinya memang harus dipidana kerja sosial. Dan termasuk merekomendasikan tempatnya Pak. Misalnya itu setelah ketok pidana Pak ya? Belum. Masih proses persidangan. Pas berproses. Jadi proses itu berjalan. Akhirnya kita memberikan saran dan rekomendasi itu. Nah hakim lah dan jaksa lah nanti akan memutuskan mana yang akan dipilih dari, misalnya kita memberikan 3 alternatif lah tempat pidana kerja sosial. Misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit umum atau ya dinas sosial lah di situ. Nah dia pilih yang terbaik, yang mana yang terbaik buat kepentingan kliennya apa, diputuskan begitu sama. Artinya mengikuti mulai proses penyidikan kemudian pada proses persidangan itu diikutin terus. Artinya untuk mengetahui memprofiling si taruhlah terdakwa lah. Berarti kan dari ini udah tahu lah latar belakangnya ini kasusnya ini kira-kira sebenarnya ini masih bisa dilakukan tadi Pak beberapa tindakan sebenarnya tadi. Bisa 2 mekanisme. Sebenarnya karena kami itu dapat dilibatkan ya. Jadi Pak Hakim dan Jaksa bisa melibatkan kami, bisa juga tidak. Tapi kalaupun misalnya kami dalam artian Bapas dan Lapas. Bapas. Kalaupun in case misalnya mereka tidak melibatkan kami, tapi kami juga nanti akan punya responsibility ketika itu dieksekusi di pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Kami akan tetap melakukan pembimbingan di proses itu. Itu baik diminta maupun tidak diminta ya? Iya. Iya. Nah, tapi kalau yang awal tadi memang itu state-nya adalah diminta. Gitu kan. Nah, bagus sih sebenarnya kalau kita memang diminta dari awal. Sehingga proses profiling terus keputusan rekomendasi itu memang udah utuh dari awal gitu. Sehingga ya enak nih kita sama-sama.
Nah, dalam konteks itu memang kami sangat getol sekali nih sebenarnya Pak, menjalin jejaring komunikasi dengan APH-APH yang ada, termasuk tadi kemarin kami audiensi misalnya dengan Pak Camat, Pak Wali Kota, para dinas-dinas, kepala dinas, karena pada akhirnya mereka itu ada stakeholder strategis kami nanti ketika pidana-pidana kerja sosial ini juga dilaksanakan begitu. Nah, dalam bayangan atau pemikiran Pak Edward nih, kira-kira kalau misalkan di wilayah Balikpapan nih, ketika misalkan terpidana ini harus melakukan kerja sosial, seperti apa kira-kira Pak? Ya, nah sebenarnya kalau kita bicara konteksnya pelaksanaannya, sampai hari ini di Kota Balikpapan belum ada tuh yang divonis pidana kerja sosial. Secara nasional kalau saya tidak salah itu pun masih ada sekitar 3 kasus yang sudah diputus pidana kerja sosial. Karena sebenarnya RPP-nya belum ada, juklak-juknisnya belum ada. Jadi sebetulnya kami pun masih meraba-raba nih, akan seperti apa sih mekanisme ke depannya. Karena kalau kita belajar dari Belanda misalnya Pak, di Belanda itu kan orang bilang penjara Belanda kosong, napinya nggak ada, padahal tidak. Penjara di Belanda itu kosong karena mayoritas mereka ada di luar kerja sosial. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika mereka kerja sosial di luar, mereka itu menggunakan identitas tuh, pakai rompi, Pak. Gitu. Nah, di kita itu belum ada keputusan mereka apakah akan ada identitasnya menggunakan atribut tertentu atau memang udah lost aja pakai kaos biasa, baju biasa seperti masyarakat yang lain. Nah, itu juga belum ditentukan. Tapi kan gini, menurut saya ketika orang memang melakukan pelanggaran kesalahan, kan perlu juga efek jera Pak. Betul. Ya meskipun tadi nggak harus juga ditahan atau dipenjara itu. Saya pikir kan juga perlu juga, misalkan, oh si ini memang lagi jalanin nih, ya kan gitu. Kan? Itu kan cukup menarik Pak. Iya, betul. Kemudian gitu nih, tadi kan hukuman bagi yang ancaman hukuman di bawah 5 tahun, kan gitu ya. 5 tahun dan 3 tahun. 5 tahun dan 3 tahun. Kira-kira ini akan terus disosialisasikan dan kayaknya memang kira-kira kapan Pak bisa terlaksana atau direalisasikan Pak? Ya, yang pasti sosialisasi harus jalan terus. Ini pun juga dilakukan oleh semua pihak ya, APH baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian juga teman-teman di Kementerian Hukum kemarin kami juga mengikuti bagaimana sosialisasi itu, teman-teman advokat kemarin juga banyak melakukan itu karena ini memang harus bergerak bersama Pak, karena kita sama-sama masih meraba nih sebenarnya. Kalau in case bisa di Balikpapan ada kasus satu pidana sosial ini akan seperti apa, dan kita kan nggak mau bingung nih, kebingungan akan seperti apa. Nah, untungnya kemarin saya sudah sempat audiensi ke Kepala Pengadilan Negeri Balikpapan, kemudian Kapolres dan segala macam. Sepertinya kami punya frame yang sama, biar kita yuk walaupun masih ada rules yang belum jelas, clear, tapi yuk kita bergandengan tangan nih. Betul. Untuk gimana kalau ini ada, kita yuk bergerak bareng-bareng, berangkulan bareng-bareng, biar nanti harapan kami nih kemarin sebenarnya dari omong-omong informal, yuk kita bikin contoh baiknya mulai dari Balikpapan nih. Betul. Biar kita nggak gerasa gerusu, tapi ketika ada kasus yang diputus, kita sudah tahu nih, sama-sama kita bergeraknya bareng-bareng. Saya gitu. juga pengennya gitu Pak, jadi Balikpapan kayak jadi pilot project lah. Minimal gini. Kenapa kita bisa satu frame ya Pak? Ya, sekali nih kayaknya. Nggak, saya gini, minimal ada kasus yang tanda kutip ya mungkin pelanggarannya tidak terlalu berat gitu loh. Betul. Taruhlah misalkan apa gitu, kemudian ini kayaknya cukup gini aja deh. Betul. Kan menarik juga itu Iya, Pak. saya sepakat sekali. Dan dalam kerangka itu makanya kemarin kami juga anjang sana juga ke Universitas Mulia ya. Jadi di sana itu kan ada 5 fakultas yang sudah jalan sama kami, ada Fakultas Hukum. Karena kami memandang juga salah satu corong sosialisasi yang paling ampuh juga adalah memanfaatkan atau memberdayakan teman-teman mahasiswa kan. Karena mereka lah sebenarnya salah satu corong strategis ya, terutama terkait hukum-hukum baru, sosialisasi dan lain sebagainya itulah. Kemudian juga kita ada juga program Ghost to School kan sekarang itu anak-anak sekolah SMA itu juga harus melek hukum. Betul Pak, harus Nah, Pak, itu juga kami ada program, beberapa sekolah sudah kami sasar dan ini akan terus kami lanjutkan. Nah, yang lebih penting tadi Ghost to Village, kampung-kampung, desa-desa itu, RT RW itu akan kita sasar juga. Nanti nggak hanya kita akan bergandengan juga dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena agak nggak elok juga kalau kami hanya kami yang ke sana. Tapi kalau sekali lagi bareng-bareng, berangkulan gitu kan sangat enak tuh. Ada dapat dari kami, ada dapat dari kepolisian, ada dapat dari teman-teman kejaksaan, informasinya utuh gitu loh bareng-bareng.
Karena emang harus ada kesepahaman dan kesepakatan, Pak. Jangan sampai juga mungkin dari pihak polisi, wah saya capek-capek ngejar sana sini udah ketangkap gitu di sidang selesai cuma suruh nyapu kan gitu juga agak repot, Pak. Betul, dan saya lihat sekarang ini perkembangan, saya beberapa kali ketemu sama teman-teman APH, kayaknya memang dalam frame yang sama gitu. Kita pengen bikin sesuatu yuk untuk Kota Balikpapan ini gitu. Dan kemarin juga saya informasikan nih ke Pak Wali Kota nih, beliau pun juga sangat support gitu. Oke, ini apa yang bisa kita support, ayo kita bareng-bareng gitu. Kuncinya memang tadi kolaborasi dan sinergi. Pak Ibar, kalau tadi lihat tingkat hunian di lapas memang sangat padat sekali. Kira-kira apakah kedepannya akan mampu minimal untuk mengurangi, Pak, dari sisi tadi sanksi-sanksi tadi, sanksi sosial atau hukuman-hukuman yang tidak harus di penjara itu, Pak? Ini masih jadi diskusi yang sangat mungkin nggak sih? Ada juga yang pesimis, tapi kita tetap optimis kok. Paling tidak kan dengan adanya pidana-pidana tadi ancaman 5 tahun dibawa ke bawah sama 3 tahun ke bawah kan kita kan meminimalisir atau stop arus masuk kan, paling tidak. Artinya yang di dalam ini udah ada di situ, kita stop nih arusnya, karena yang arusnya 3 tahun ke bawah sama 5 tahun ke bawah ini ada di masyarakat, gitu kan. Ada yang di sini udah masih overcrowding. Nah, yang overcrowding tadi saya bilang kan ada program PB, CB, CMB, di mana mereka bebas sebelum waktunya dalam konteks bersyarat, keluar duluan kan. Jadi harapannya sih sebenarnya beberapa teman kemarin yang punya kajian-kajian, mereka sepertinya ada beberapa analisis kita kalau tahun pertama nih kayaknya belum kelihatan nih gelombangnya, gelombang perubahannya. Kita nanti boleh lihat ya di tahun kedua atau tahun ketiga pelaksanaannya. Kita lihat ada nggak perubahan. Artinya overcrowding yang selama menjadi masalah berkurang nggak sih gitu dengan arus masuk dikurangi ininya, arusnya stop dikit itu segala macam, kemudian yang bebas bersyarat, yang bebas tadi CMB segala macam juga keluar kan. Artinya ini kan anggaplah utuh jadinya kan sebetulnya, karena beberapa arusnya dikurangi. Harapannya sih bisa berkurang lah ya Pak, berdampak, dan kami sekali lagi kalau kami sih optimis lah. Gitu. Pak, dari KUHP baru Pak, selain soal sanksi sosial ataupun tidak harus dipenjara, kira-kira dari undang-undang KUHP baru itu dari peran Bapak sendiri apa, Pak? Yang perlu juga masyarakat juga harus tahu gitu. Peran Bapas yang paling masyarakat harus tahu, kalau saya sih belum ke masyarakatnya dulu, tapi lebih kepada selalu mensupport teman-teman untuk lebih percaya diri dulu gitu. Karena tugas mereka ini sebenarnya cukup mulia, sangat mulia malah gitu kan. Mereka ini kan bagaimana menginfluence mempengaruhi klien-klien ini biar juga percaya diri. Kan? Kalau PK-nya nggak percaya diri, gimana kliennya mau percaya diri di masyarakat? Sementara di sisi lain kan mereka menghadapi stigma. Ya kan, ada stigma di masyarakat, wah dia mantan napi ini, dia dulu begini segala macam, udah downgrade dulu nih ininya secara mental health-nya kan. Nah kalau PK kami juga begitu kan sama-sama nih. Jadi kalau saya konteks Balikpapan saya lakukan ke teman-teman, selalu memupuk kepercayaan diri mereka. Ketika kepercayaan diri tumbuh, kalian juga akan berdampak ke kalian untuk tumbuh, dan kemudian baru kita rangkul masyarakat. Yuk teman-teman, ini harus diterima kembali nih. Ini kan wargamu, keluargamu, gitu kan. Dia sekarang tuh udah berubah loh. Masa lalu dan masa depan harus kesempatan gitu ya. Itu yang kita selalu advokasi ke kliennya, ke masyarakat, termasuk juga perangkat daerah, bahwa ini mau nggak mau produknya akan kembali ke masyarakat lagi. Nah kalau kami hanya menyiapkan kliennya tapi masyarakat tidak disiapkan, kan bentrok lagi Pak. Mungkin akan ada pengulangan lagi dong akhirnya, karena dia merasa aku kok nggak terima sih sini, nggak terima masyarakat di sini, nggak terima sama keluarga. Udahlah kalau gitu mending gue masuk penjara lagi, ya kan misalnya. Lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Memang kita harus simultan Pak, bergandengan tangan tadi, bahwa yang disembuhkan itu bukan hanya kliennya, tapi keluarga dan masyarakat yang akan menerima mereka. Artinya kan peran teman-teman Bapas ini kan cukup mulia, luar biasa Pak. Betul. Dari sisi membina warga binaan yang mau keluar, kembali ke masyarakat, tetapi juga menyiapkan masyarakat bisa menerima teman-teman
warga binaan yang seharusnya memang harus kembali ke masyarakat gitu. Betul Pak. Jadi di kami itu ada juga komunitas Pokmas Lipas namanya. Pokmas Lipas. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Itu bisa organisasi, bisa juga individu sebenarnya yang bisa berkontribusi ke kami. Nah, mereka inilah tadi yang bisa berkontribusi ke kegiatan pembimbingan yang tadi saya sampaikan tadi. Misalnya tadi saya sampaikan soal latihan laundry. Nah, itu yang memberikan pelatihan expertnya itu dari Pokmas kami, dari kelompok masyarakat yang peduli tadi. Gitu, kita bekerja sama bareng-bareng gitu. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat pun itu juga kami lakukan dengan menerima, membuka pintu seluas-luasnya mereka untuk berkontribusi. Karena mau nggak mau kan ini juga bagian dari proses healingnya mereka juga kan. Klien ngelihat, oh kelompok ini mau nih memberikan pelatihan. Kelompok ini mau memberikan pelatihan, Bapak ini si individu ini kok mau juga memberikan pelatihan penyuluhan hukum atau penyuluhan agama ke kami. Itu kan juga proses yang membuat mereka sadar bahwa mereka bisa diterima ke masyarakat. Berarti termasuk XX itu bisa juga sebagai Pokmas itu Pak ya? Jadi di beberapa wilayah sebenarnya ada juga Pak contoh komunitas X warga binaan lah. Mereka mempunyai komunitas dan juga mereka berkontribusi baik di lapas dan rutan. Karena tadi mungkin perasaan punya pengalaman dua sisi gitu kan ya. Pengalaman dan mereka punya saya harus tularkan ini. Kesadaran saya harus rangkul teman-teman saya gitu. Ada beberapa wilayah melakukan itu. Nah, kalau secara personal Pak sumber daya manusia di Bapas sendiri menanganin 1.700 cukup ideal atau sebenarnya masih kurang juga tuh Pak? Ya kalau kita bicara jumlah SDM pasti akan saya bilang kalau kurang. Tapi kan nggak mungkin saya mengeluh ini kurang karena kan proses rekrutmen juga ada fasenya, kemudian juga ada prioritas yang dipikirkan oleh pusat juga. Akhirnya yang kami lakukan adalah bagaimana SDM yang ada nih kompetensinya ditingkatkan. Gitu, kepercayaannya ditingkatkan tadi. Nah, makanya kami akhirnya juga saat ini kami juga misalnya ada beberapa program balapan Ghost Global namanya. Balapan Ghost Global. Ya. BGG kami sebut gitu. Jadi knowledge, pengetahuan ini kan perlu terus ditingkatkan buat teman-teman PK Bapas kami gitu. Sehingga walaupun sekarang misalnya mereka nggak bisa datang langsung nih yang ngasih materi, speakernya dan segala macam kita lewat Zoom. Nah kemarin kita baru saja melakukan balapan Ghost Global episode 1 itu dengan Reclassering Nederland. Reclassering Nederland itu memang kiblat kita untuk kerja sosial kan memang ke Belanda kan. Jadi mereka sharing kemarin pengalaman gimana sih praktek baiknya di Belanda, tantangannya apa, kemudian hambatan-hambatan yang mereka hadapi selama ini apa, dan mereka cerita mereka butuh waktu 50 tahun untuk sampai ke kondisi ideal sekarang gitu. Nah itu kan jadi cermin buat kita kan. Nah itu kami lakukan dalam kerangka apa? Biar teman-teman ini tahu ini proses nggak bisa instan gitu. Menyembuhkan masyarakat, apalagi menerima tadi ada pidana kerja sosial. Itu nggak bisa 1, 2, 3 oke masyarakat seneng gitu. Enggak. Ternyata memang proses yang sangat panjang yang harus kita lalui. Dan sesuatu yang baru kan harus kita coba dan kita jalankan Pak. Betul. Dan saya juga masih nggak terbayangkan kira-kira jenis apa sanksi sosial itu belum. Kan di undang-undang juga belum Pak dijelasin. Betul, misalkan karena tadi RPP belum ada juga ya. Judisi memang belum diturun gitu. Jadi semua masih meraba-raba begitu. Siap. Oke Pak Edward, terakhir mungkin sampaikan ke masyarakat terutama tadi Pak mengenai keberadaan lapas dan Bapas. Tentu juga Bapas juga perlu keterlibatan masyarakat ketika warga binaan yang sudah selesai harus kembali ke masyarakat. Bagaimana sikap masyarakat ketika menerima mereka? Silakan Pak. Oke, mungkin ke Tribuners ya. Silakan. Ke Tribuners bahwa memang tadi saya sudah menjelaskan ada Bapas loh sekarang, Balai Pemasyarakatan. Nah, Balai Pemasyarakatan itu adalah entitas di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengurusi klien-klien. Nah, klien itu apa? Klien itu adalah teman-teman kita warga binaan yang ada bebas bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Nah, mereka ini juga tetap harus diterima di masyarakat. Caranya apa? Yuk masyarakat rangkul mereka, terima mereka kembali karena pada akhirnya mereka akan menjadi warga atau keluarga kita di tempat kita masing-masing. Jadi kurangi stigma buat mereka, yuk rangkul mereka erat kembali ke pangkuannya keluarga dan masyarakat sekitar. Demikian. Terima kasih Pak Edward Tribuner. Demikian tadi talkshow kita bersama Pak Edward, Kepala Bapas 1 Balikpapan. Bapas sekali lagi ya, bukan lapas. Oke, semoga ini bermanfaat. Tentunya juga sekaligus memberikan pemahaman bahwa keberadaan Bapas ini sangat penting sekali. Bagaimana
memberikan pembinaan semacam manulah ya, pembimbingan sehingga Pembimbingan, ya. klien atau warga binaan yang akan turun di masyarakat bisa diterima dengan masyarakat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.